Gerbang emas di Yerusalem adalah sebuah struktur yang memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam konteks sejarah agama dan politik di Timur Tengah. Gerbang ini juga dikaitkan dengan banyak nubuat dan ramalan yang menjadi subjek perdebatan dan interpretasi selama berabad-abad. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi sejarah gerbang emas serta melihat beberapa nubuat terkait yang telah menjadi bagian integral dan cerita yang mengelilinginya. Gerbang emas juga dikenal sebagai gerbang timur atau gerbang keluar atau Golden Gate, Eastern Gate atau Gate of Mercy, terletak di sebelah timur kota tua Yerusalem. Gerbang ini adalah pintu masuk terakhir yang tersisa dari tembok penghalang yang mengelilingi bukit Bait Suci dan kota tua Yerusalem. Sejak berabad-abad, gerbang emas memiliki makna penting dalam tradisi agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Sejarah gerbang emas dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Herodes Agung, sekitar abad pertama sebelum Masehi. Gerbang ini dibangun sebagai bagian dari rekonstruksi tembok penghalang oleh Herodes Agung untuk memperkuat pertahanan Yerusalem. Tembok penghalang ini adalah struktur pertahanan yang mengelilingi bukit Bait Suci, tempat suci yang memiliki makna penting bagi tiga agama Abrahami. Namun, catatan sejarah menyebutkan bahwa gerbang ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, dan Herodes Agung hanya memperbaikinya. Beberapa catatan sejarah menghubungkan gerbang emas dengan gerbang yang disebutkan dalam kitab Nehemia dalam Alkitab Ibrani. Gerbang ini diyakini sebagai tempat masuk dan keluarnya Yesus Kristus pada hari-hari terakhirnya di bumi. Gerbang emas juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan tradisi Islam. Dalam agama Islam, gerbang ini dianggap sebagai salah satu dari 8 gerbang surga yang terbuka untuk kebaikan. Menurut tradisi Islam, gerbang ini akan terbuka saat kiamat tiba dan Mesias akan muncul melalui gerbang ini. Selama berabad-abad, gerbang emas telah mengalami penghancuran dan perbaikan berulang kali. Pada abad ke-7 saat penaklukan Muslim atas Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab, gerbang ini diubah menjadi tembok agar tidak bisa dilalui. Namun seiring berjalannya waktu, gerbang ini diperbaiki kembali dan digunakan sebagai pintu masuk kota tua. Saat ini, gerbang emas tetap tertutup dan tidak dapat diakses. Pada tahun 1541, Sulaiman yang Agung, Sultan Kesultanan Utsmaniyah, memerintahkan penyegelan gerbang emas karena takut bahwa nubuat tentang Mesias yang muncul melalui gerbang ini dapat terjadi. Sejak itu, gerbang ini tetap tertutup dan hanya bisa dilihat dari kejauhan. Namun penting untuk diingat bahwa nubuat dan ramalan ini diinterpretasikan dengan beragam cara oleh orang-orang yang berbeda dan telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Beberapa orang melihat nubuat ini secara harafiah, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbolik atau alegoris. Interpretasi ini tergantung pada keyakinan agama dan pemahaman teologis individu. Dalam beberapa dekade terakhir, ada juga ketegangan politik dan konflik yang berkaitan dengan gerbang emas. Kontrol atas gerbang emas menjadi sumber ketegangan antara Israel yang menguasai Yerusalem Timur
dan Palestina yang berharap agar kawasan tersebut menjadi ibu kota negara mereka di masa depan. Ketegangan ini memperumit situasi dan menambah dimensi politik pada sejarah dan nubuat gerbang emas. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan gerbang emas adalah Mazmur pasal 24 ayat 7-10. Ayat ini berbunyi, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan angkatlah dirimu, hai pintu-pintu kekal, sehingga masuklah Raja kemuliaan itu." Siapakah gereja kemuliaan itu? Tuhan yang perkasa dan perkasa dalam peperangan. Ayat ini digunakan untuk mendukung keyakinan bahwa gerbang akan terbuka saat kedatangan kembali Kristus sebagai Raja kemuliaan. Selain itu, ada juga nubuat-nubuat tentang gerbang emas yang terhubung dengan kedatangan kedua Kristus. Misalnya dalam Matius 24 ayat 27, Yesus sendiri memberikan nubuat tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Sebab sama seperti kilat yang keluar dari timur dan nampak sampai ke barat, demikianlah akan menjadi kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya, ada juga nubuat dalam kitab Yehezkiel yang mengacu pada gerbang timur atau gerbang emas. Dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 1-3 diceritakan tentang gerbang ini yang akan tetap terkunci karena telah diutuskan untuk dipakai hanya oleh Tuhan sendiri. Ayat-ayat ini dapat diartikan sebagai persiapan dan pemurnian bagi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Selain ayat-ayat yang secara khusus mengacu pada gerbang emas, ada juga ayat-ayat lain dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang kedatangan kembali Kristus dan penghakiman terakhir. Beberapa ayat yang relevan termasuk 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 yang berbicara tentang kedatangan Kristus yang akan diikuti oleh kebangkitan orang mati dalam Kristus dan pengumpulan orang-orang hidup yang masih tinggal. Ada juga Wahyu 19 ayat 11-16 yang menggambarkan kedatangan Kristus sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Makna gerbang emas dalam kekristenan melibatkan harapan akan kedatangan kembali Kristus, penghakiman terakhir, dan kehidupan kekal. Gerbang ini juga menjadi simbol yang membangkitkan keyakinan akan janji-janji Allah dan mengingatkan para penganut Kristen untuk hidup dengan antisipasi akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Penting untuk diingat bahwa interpretasi ayat-ayat ini dapat bervariasi di antara denominasi dan teolog Kristen. Setiap individu dan kelompok mungkin memiliki pemahaman dan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan makna gerbang emas dan hubungannya dengan kedatangan kembali Kristus. Produced by Mesbah Keluarga.